Selamat pagi teman-teman, balik lagi di Supreme Detector. Konflik Israel-Gaza atau Israel-Palestina rupanya sampai saat ini memang masih berlanjut. Tetapi peluang-peluang perdamaian atau gencatan senjata rupanya makin menguat. Tak kalah Amerika Serikat dan Inggris kompak untuk menawarkan pengakuan kemerdekaan bagi negara Palestina. Betul sekali, rupanya Inggris dan Amerika, dua sekutu utama Israel ini mulai ngos-ngosan untuk membantu agresi militer Israel ke jalur Gaza. Ditambah mereka juga harus menghadapi Rusia yang terus melakukan invasinya ke Ukraina. Dan tentu dua front ini sangat menguras dana dari Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Karena itu teman-teman, Inggris dan Amerika mulai menggunakan pendekatan yang berbeda. Seperti halnya sebelum-sebelumnya yang mereka melakukan pendekatan of power atau menggunakan kekerasan, menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya. Tetapi rupanya jutaan dolar alutsista tidak berhasil untuk menaklukkan para pejuang Palestina. Malah banyak sekali kendaraan-kendaraan militer Israel yang rusak bahkan dihancurkan oleh para pejuang Hamas di Gaza. Dan hari ini teman-teman, kita kemarin juga sudah membahas, ini ada pemerintah parlemen Inggris yang melalui Menteri Luar Negerinya David Cameron yang mengungkapkan niatan Inggris untuk mengakui Palestina dengan syarat ada dua, yaitu gencatan senjata dan yang kedua adalah Hamas tidak boleh memimpin di jalur Gaza. Sedangkan Amerika Serikat juga mengikuti langkah pemerintah atau parlemen Inggris, di mana pemerintah Joe Biden ini menyebut solusi dua negara atau two-state solution, di mana Palestina dan Israel bisa hidup dengan negaranya masing-masing adalah satu-satunya kunci perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Perdamaian di Timur Tengah ini sangat-sangat penting bagi Uni Eropa dan juga Amerika. Kita lihat banyak sekali negara-negara sumber minyaknya Amerika seperti Irak, Suriah ini bergejolak, di mana Amerika memang tidak bisa hidup tanpa oil, tanpa minyak. Jadi kalau misalnya ini perdagangan di Timur Tengah, jalur lautnya yang sampai saat ini masih diblokade oleh Yaman terganggu, otomatis perdagangan antara Uni Eropa ke Asia, Asia ke Uni Eropa, atau Timur Tengah, Asia ke Amerika akan sangat-sangat terganggu. Dan ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama, karena salah satunya teman-teman, ini keruntuhan ekonomi akibat perang bisa menjadi ancaman nyata bagi Amerika, terutama kalau misalnya konflik di Gaza meluas menjadi sebuah perang regional yang mengharuskan NATO dan kekuatan barat turun tangan. Otomatis kalau misalnya NATO dikerahkan ke Timur Tengah, ini akan menciptakan konflik baru yang bernama Perang Dunia Ketiga, atau para pengamat, para ustadz sebut ini sebagai Perang Armageddon, yaitu perang besar akhir zaman. Dan yang paling menakutkan adalah penggunaan senjata nuklir dalam Perang Dunia Ketiga. Ya teman-teman, bahkan kita dapat informasi terbaru, ini saya dapat dari Detik News, di mana saat sekarang Amerika sudah berani memberikan sanksi berat terhadap Israel. Di salah satu artikel di Detik News yang berjudul Biden beri sanksi ke Israel sebagai pelaku kekerasan terhadap warga Palestina. Nah, di artikel ini menyebut setelah memberinya rencana pengakuan terhadap eksistensi negara Palestina, kini Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali menyampaikan pernyataan yang seolah-olah sangat pro terhadap Palestina. Joe Biden menyatakan telah menjatuhkan sanksi berat terhadap Israel di tepi barat Palestina. Dilansir AFP, pada Jumat 2 Februari 2024, ada 4 pemukim Israel yang kena sanksi Amerika Serikat. Sanksi dijatuhkan lantaran 4 pemukim Israel tersebut melakukan kekerasan terhadap warga tepi barat Palestina secara melampaui batas. Ditulis AFP, sanksi Amerika Serikat terhadap orang Israel ini adalah kebijakan yang sangat-sangat langka.
Apalagi di tengah situasi konflik Israel lawan Hamas di jalur Gaza yang masih belum reda. Seperti saat ini, Biden pun menyampaikan sanksi terhadap warga Israel tersebut saat Biden melakukan kunjungan kerjanya ke Michigan, daerah AS dengan pendudukan masyarakat Arab Amerika yang cukup banyak. Warga Arab Amerika tersebut marah terhadap sikap Biden yang mendukung Israel. Situasi di tepi barat khususnya tingginya tingkat kekerasan pemukim ekstremis, pemindahan paksa penduduk dan desa, serta perusakan properti telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi dan merupakan ancaman serius terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas, kata Biden dalam perintah eksekutif yang meletakkan dasar bagi tindakan Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri kemudian mengumumkan sanksi terhadap 4 pemukim. Aset apapun yang mereka miliki di Amerika akan diblokir dan warga Amerika dilarang melakukan transaksi keuangan dengan mereka. Keempat orang tersebut termasuk David Chasday yang dituduh memimpin kerusuhan di kota Huwara yang menjadi titik konflik di mana rumah-rumah warga Palestina dibakar dan seorang warga sipil Palestina terbunuh menyusul serangan yang menewaskan 2 warga Israel. Sasaran lainnya termasuk Yinon Levy yang dituduh memimpin sekelompok pemukim dari pos terdepan Maritime Farm yang menyerang warga sipil Palestina dan Badui, membakar ladang mereka dan menghancurkan properti mereka. Israel harus bertindak lebih banyak untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di tepi barat dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang telah berulang kali mengangkat kekerasan Israel terhadap Palestina dan segera melakukan perjalanan baru ke wilayah tersebut. Antony Blinken juga memperingatkan terhadap tindakan yang membahayakan pembentukan negara Palestina, sebuah gagasan yang sangat ditentang oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel mengkritik keras yang diterapkan oleh sekutu dekatnya tersebut dengan mengatakan bahwa mayoritas warganya di tepi barat taat hukum. Israel bertindak melawan semua warga Israel yang melanggar hukum dimanapun. Oleh karena itu, tindakan luar biasa tidak diperlukan, kata sebuah pernyataan kantor Perdana Menteri Netanyahu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan bahwa Israel telah mengadili 3 dari 4 pemukim, namun diperlukan tindakan lebih lanjut. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tambahan jika diperlukan, katanya. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak. Ini sangat-sangat langka sekali di mana pemerintahan Amerika Serikat Joe Biden menjatuhkan sanksi yang sangat berat terhadap orang-orang Israel. Ini sampai Amerika AS melarang para warganya untuk bertransaksi dengan 4 pimpinan Israel ini, dan ini salah satu tindakan Amerika yang memang sangat keras terhadap Israel. Ya, kita bakal lihat teman-teman, apakah sanksi ini hanya sebuah retorika untuk bisa meredam gejolak di Amerika Serikat juga dan juga di Timur Tengah, atau ini memang benar-benar niatan baik Amerika Serikat untuk membela Palestina, membela hak-hak rakyat Palestina, juga mendukung solusi 2 negara. Ya, mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Insya Allah kita bakal lanjut update-update terbaru lainnya terkait konflik Israel Gaza atau Israel Palestina di Supreme Detector. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Supreme Detector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.